our service. Dan setelah itu kita start dengan English preparation juga in between ya, karena dengan kamu udah school enrollment itu biasanya requirement-nya adalah kamu punya Inggris. Jadi kita ada English preparation dan kita juga melakukan pre and post departure di mana kita memberikan orientasi guidelines untuk step by step what you need to prepare before you arrive in Australia gitu. Is there anything that at this, yeah, I think that's yes. Oke, makasih Cindy. Sebenarnya di sesi-sesi webinar kita sebelumnya gitu ya, kita Ya. menjelaskan lebih detail lagi. Cuman format webinar hari ini akan banyak ngobrol, teman-teman. Iya. So, kalau ada pertanyaan mengenai Student Plus, apa yang kita bisa bantu, atau mengenai Immigration Services, tadi aku udah lihat ada yang bertanya juga, drop your questions in the chat box gitu ya. Nanti tim kita ada Dila yang akan bantu menjawab gitu. Oke, terima kasih Cindy untuk ngejelasin. Lebih lengkapnya juga kalian bisa lihat Instagram kita iStudent Plus ID atau iStudent Plus ini aku coba. Ups. Iya, nah ini nih ada di sini ya. Dari segi apa namanya? Ini kita eh, sosial media kita. Bentar, kayaknya ada yang nggak sengaja mencoreng. Iya. Oke, aku lanjutin ya. Oke, nah next kita langsung kenalan nih. Ups. Kenalan sama Gaida. Jadi ini yang paling exciting sebetulnya karena kita belum pernah punya sesi ini. Jadi formatnya agak berbeda dan kita langsung ngobrol sama practitioner-nya langsung yaitu Geda Rosuna. To be honest, I'm very excited karena aku mengundang seseorang yang inspiring dari apa namanya teman aku yang udah lumayan lama sebetulnya lebih dari 10 tahun kenal sama Gaida dari Bangka Belitung, Pangkal Pinang juga. Jadi dia memulai edukasinya dari Semansa Pangkal Pinang, kemudian dia melanjutkan kuliah psikologi S1 di UPI, terus dia mendapatkan beasiswa Fulbright gitu ya, Gaida ya, untuk pergi ke USA. Nah, dari situ dia mengambil diploma selama beberapa bulan programnya untuk kuliah di Northampton Community College. Di sana belajarlah lebih detail lagi soal apa childcare gitu. Nah, kalau dilihat juga track recordnya, Gaida ini sangat aktif dari apa bidang kemanusiaan juga ya teman-teman. Jadi dia bikin beberapa organisasi yang memang berhubungan dengan kegiatan yang bermanfaat lah. Itu ada founder dari Aksi Baik Bangka Belitung, terus juga uh, jadi fasilitator di pojok bermain di Refleksi School, terus juga jadi founder Teman Tuli di Bangka Belitung. Baru dia agak bergeser dikit di ranah pemerintahan gitu ya, dari 2 tahun dan kemudian dia membangun Little Artist Sensory School. Kalau aku ingat ini Geda pas baru melahirkan kalau nggak salah. Nanti kita denger ya dari dia. Aku cuma secara garis besar aja ya. Intinya dari dia punya anak tuh dia berubah gitu dari awalnya psikologi, anak psikologi banget gitu kan. Langsung berubah passionnya jadi ke anak-anak gitu. Baru dia ikut internship ke US gitu kan ya, ada proses di mana dia di US dan dia istilahnya internship langsung kerja di selama dia program itu diplomanya dia kerja juga gitu jadi teacher terus ada ikut internship dan setelah pulang dari situ dia bikin program yang lebih wow lagi yaitu di Wonder Child. Nah, kalian juga bisa follow Instagramnya untuk lihat kegiatannya apa. Salah satunya dia menang membawa anak-anak muridnya gitu ya untuk berkompetisi di tingkat nasional dan internasional yang juga udah menang. Kita langsung dengar aja deh dari Gaida gitu ya. Halo Gaida, apa kabar? Halo Kak Tias, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Ya, thank you ya udah join, udah participate. We are so excited to have you here. Aku Makasih Pak. banyak mengundang juga Kak dan teman-teman. Ya, and apa namanya? Aku yakin teman-teman pasti bertanya-tanya gitu ya. Geda gimana sih ceritanya dari awal gitu ya. Sehingga gimana tadi SMA terus Ya, psikologi UI ya. terus kok bisa mengarah ke childcare? Gimana tuh?
Oke. prosesnya? Jadi memang sebenarnya dari S1 itu memang udah belajar psikologi gitu. Cuman masih general kayak nggak ada rentang umurnya ya kayak dewasa iya, remaja iya, anak-anak iya gitu. Cuman memang benar kata yang Kak Tias bilang tadi setelah jadi ibu tuh tiba-tiba kayak wah ada sesuatu yang berbeda nih gitu kayak aku pengen pengen lebih tahu lagi tentang perkembangan anak, terus juga pokoknya bagaimana dunia anak gitu. Karena pas aku melahirkan dan punya anak tuh kayak wow ini manusia kayak amazing banget. Jadi aku pengen belajar gimana caranya bisa mengoptimalisasikan perkembangan dia gitu. Nah, dari situ aku shifting nih dari yang tadinya NGO, kemudian juga pemerintahan, aku shifting ke dunia anak-anak. Dari situ aku coba buat bangun Little Artist, mulai waktu itu zaman COVID Kak Tias. Jadi memang masih lockdown, nggak boleh kemana-mana. Sedangkan anak aku tuh usianya 2 tahun, which is tuh butuh banyak banget stimulasi. Kayak aku tuh ngerem di rumah tuh kasihan banget gitu sama dia. Akhirnya aku bikin Little Artist Sensory School. Awalnya online dan ternyata banyak banget antusias ibu-ibu bahkan dari luar negeri juga, dari Australia juga ada ikutan, dari Papua. Pokoknya kita Zoom online belajar sama-sama tentang sensory class. Dari situlah aku mulai serius untuk terjun ke dunia pendidikan anak-anak gitu, Kak. Ibu-ibu yang upgrade gitu ya. Ibu-ibu yang upgrade. Ibu yang upgrade ya, karena kebutuhan anak sendiri gitu Iya. jadinya dan background psikologi jadi mengasah diri sendiri Mm-mm. supaya anak punya kegiatan yang positif gitu ya. Iya. Nah, terus waktu itu kan interested eh, apakah ini kayak nggak sengaja jadi karir gitu? Iya, bisa jadi nggak sengaja sih awalnya karena memang aku kebetulan psikologinya HR, jadi memang belajar tentang pemerintah gitu HR. Cuman pas jadi ibu tuh memang kayak, wah ternyata passion aku di sini loh, kayak ternyata lebih seru dan akhirnya ya udah keterusan dan sampai sekarang jadi karir yang memang aku fokusin untuk jadi expert di bidang ini gitu. Ya, nah terus kan dari sana berkembang sehingga Gaida sendiri punya story untuk mempersiapkan beasiswa waktu itu ke Mm-mm. luar negeri gitu ya. Em, Mungkin teman-teman juga banyak yang pengen tahu gitu ya, gimana bisa berkembang kamu kepikiran, oh kayaknya this is something very important in my life and I want to make it even bigger gitu. Dan I don't know what it is actually gitu ya. Gimana bisa kamu men-channel itu sampai kamu merasa penting loh untuk Iya. kuliah gitu. Boleh Oke. diceritain mungkin? Awalnya tuh aku ngerasa pas aku ngajarin anak aku kayak gimana caranya nih anakku tuh bisa berkembang secara optimal, nggak hanya bisa pinter secara akademik gitu. Dan pas aku cari-cari sekolah yang memang ada waktu itu, memang kebanyakan nge-pushnya di bidang akademik, kayak semacam baca, tulis gitu. Sedangkan aku rasa dunia anak-anak tuh lebih dari itu loh, kayak banyak banget yang harus dikembangkan dan diasah di usia dini gitu. Makanya akhirnya aku ngerasa I need something more kayak aku pengen ilmu yang lebih dalam lagi yang bisa terjun ke dunia anak-anak. Gimana caranya mengoptimalisasikan anak-anak di bidang kognitifnya, emosional dan sosial sosial emosionalnya. Jadi aku kuliah waktu itu ke ambil 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 beasiswa Fulbright waktu itu CCI namanya. Dan di sana aku boleh terbuka. Oh ternyata fase usia 5 tahun pertama itu memang bukan baca tulisnya, bukan kognitifnya yang lebih awal gitu, tapi sosial emosionalnya kayak gitu. Makanya aku belajar di sana banyak banget pendekatan-pendekatan di bidang early childhood yang memang mengoptimalisasikan sesuai dengan pertumbuhan anaknya kayak gitu. Oke, oke. Berarti lebih spesifik lagi hal-hal yang nggak kamu tahu gitu ya. Mm-mm, Kan mm-mm. ada di sini juga, kalau teman-teman lihat, tadi aku udah mention juga, Gaida tuh ada belajar secara praktikal di mana ada internship, terus belajar, terus jadi teacher juga gitu ya. Hal apa yang kamu merasa em, skill yang bener-bener kamu nggak bisa dapetin di Indonesia, tapi kamu dapetin pas kuliah di US waktu itu gitu? Oke, yang pertama sih, yang pastinya manajemen, kelas manajemen. Karena aku ngerasa nih ya, sebagus apapun materi kita, misalnya kita udah nyiapin lesson plan yang menarik banget dari A sampai Z. Tapi ketika kita masuk kelas kelas manajemennya kita nggak bisa, itu bakal berantakan gitu. Sama mungkinnya kalau kita punya bisnis, tapi kita nggak ada manajemen yang bagus, bakal berantakan juga. Nah sama, di ruang kelas, ketika kita udah punya materi yang bagus, tapi manajemennya jelek,
itu bakal berantakan juga. Nah, ketika di US, aku belajar tentang bagaimana mengatur kelas itu menjadi sebuah sistem yang bayangin aja mungkin kita satu guru menghandle sekitar 15 anak. Itu kan nggak mungkin ya kita bisa fokus ke 15 anak secara sekaligus gitu. Nah, pentingnya sistem manajemen ini yang kita pelajari di US yang bisa aku implementasikan di Indonesia gitu. Terus yang kedua, yang pastinya aku belajar berbagai macam education platform ataupun sistem karena mungkin di Indonesia masih berbasis manual gitu ya kayak bikin lesson plan sendiri manual, ngetik manual atau laporannya pun manual gitu. Sedangkan di US waktu itu semuanya by system jadi kayak per menit itu orang tua udah tahu ngapain aja, udah makan siang atau belum, lunchnya habis atau enggak, dia mau nggak belajar. Jadi ketika berjemput sekolah tuh ya udah pulang sekolah basa-basi sedikit dan orang tua, tapi orang tua udah tahu per hari itu ngapain aja di jam sekian, jam sekian, jam sekian. Nah ini tuh yang sistem Hmm. ini yang kita pelajari waktu di US, bagaimana caranya mem- memudahkan pekerjaan guru kan kebanyakan guru-guru di Indonesia itu pusing dengan administrasi atau laporan-laporan yang segudang gitu yang nggak langsung tuh mempengaruhi kinerja pada saat mengajar. Nah di US waktu itu aku belajar ternyata semua itu bisa menjadi sebuah sistem yang menguntungkan kayak gitu. Makanya kita cukup cukup fokus ke anak-anak. Bagian pelaporan sistem itu ada sistemnya sendiri gitu. Dan yang Oke. ketiga sih Jadi Pak, yang ya Kak, yang iya. ketiga. Yang Ya, paling yang paling ini sih selain itu banyak banget ternyata metode-metode di early child education yang bagus gitu. Mungkin kalau di Indonesia ini yang lagi viral tuh Montessori kali ya, Montessori hmm. atau juga Reggio Amelia. Nah, pas di US tuh ternyata banyak banget approach-approach yang memang eh, bisa kita gunakan sesuai dengan preferensi anak gitu. Bukan hanya satu dua tapi banyak banget gitu. Hmm. Jadi kalau aku bisa rangkumin, selain dari metode pembelajarannya yang sangat berpengaruh atau apa ya, influencing the way you teach, now itu adalah sistemnya gitu ya. Ini Sistemnya. yang ya yang nggak banyak diajarkan di Indonesia mungkin ya. Terus juga kan dari sana Gaida mulai pulang ke Indonesia dan membuka Wonder Child gitu. Mm-mm. Apa perbedaannya dari Little Artist sehingga um, bisa sampai ada kompetisi internasional nih, join kompetisi internasional itu apa yang Gaida bawa pulang? Mm-mm. Ya mungkin cerita yang lebih detail deh gitu, Oke. biar kita tahu. Heeh. Jadi waktu di US juga aku kenal namanya salah satu metode STEM. STEM itu kepanjangannya dari Science, Technology, Engineering, Art, dan Math. Nah, jadi STEM ini bukan ngajarin satu persatu kayak, oh ya hari ini Science, besok Teknologi, atau besok Art. No. Jadi itu adalah sebuah pembelajaran yang menggabungkan atau mengintegrasikan lima itu jadi satu. Nah, hal-hal tentang ini, STEM ini di US sudah banyak banget dari mulai TK itu udah ditekankan pembelajaran STEM ini. Nah, pas aku balik ke Indonesia, terutama Bangka Belitung, STEM ini masih sangat jarang atau belum ada waktu itu ya. Jadi kayak, wah ini metode keren banget, tapi kok di daerah aku belum ada nih gitu. Kalaupun sudah ada, pasti di sekolah-sekolah internasional gitu. Makanya aku sempat riset juga waktu itu ke Jakarta, kayak semacam Sampurna Academy ataupun sekolah-sekolah internasional yang ratusan juta. Itu ternyata pas aku lihat websitenya, itu mereka pakai STEM kurikulum gitu kan. Nah, di Bali juga sama kan aku sekarang di Bali rata-rata sekolah internasional tuh pakai STEM kurikulum. Jadi kan aku melihat ada kesenjangan atau gap di antara kualitas pendidikan yang memang di daerah berkembang sama di daerah kota besar gitu. Nah, makanya aku menginisiasikan gimana caranya anak-anak di daerah, terutama Bangka Belitung ya, bisa merasakan kualitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di luar sana gitu. Makanya aku bikin kayak STEM, semacam program ekstrakurikuler. Jadi mereka bisa semacam les lah ya. Mungkin mereka bisa ikut sekolah formal, pulangnya bisa ikut les sama Wonder Child, kayak merasakan bagaimana pembelajaran internasional di dalam Wonder Child itu sendiri. Hmm. Sampai akhirnya kemarin bangga banget karena Wonder Child kan baru baru bangun 1 tahun gitu ya. Kita coba-coba ikut kompetisi
tujuannya cuma pengen tahu aja sejauh mana anak-anak murid aku sudah bisa berproses dan berkembang gitu. Tapi nggak disangka-sangka kemudian dapat medali silver atau juara dua yang bisa mewakili Indonesia ke Korea gitu. Keren banget. Padahal saingannya pasti Saingan, sekolah-sekolah. jujur saingannya gila. Kayak Iya, jadi sekolah sebetulnya internasional gitu. iya dari skala kota yang kecil pun banyak antusiasme demand yang lumayan tinggi di bidang ini. Mm, Artinya profesi ini pun harus lebih banyak gitu ya. benar, ya, ya. Harus banyak disuplai. Bukan hanya kebutuhan dari segi em, apa ya institusi, tapi juga buat orang tua, ibu-ibu gitu yang membuat anak sendiri misalnya. Dan sebetulnya juga yang aku lihat ya, karena kebanyakan kan banyak di kota besar nih untuk pendidikan seperti ini ya. Itu kalau masuk ke kota sekecil Pangkal Pinang, itu biayanya akan sangat mahal. Jadi mungkin salah satu tujuan dari Gaida bikin Wonder Child juga memasuki ranah sana. Sebetulnya ada opportunity ya yang Gaida lihat di situ, terutama juga dari segi apa tools yang dipakai sebetulnya bisa bikin sendiri hal yang kayak gitu kan. Benar-benar. Nah, kalau segi klien nih, karena kan kita sesi ini adalah pengen menjembatani teman-teman yang punya mimpi buat eh, karirnya maju ya di bidang childcare. Terus gimana kita dari segi student agency ngebantu kalian, tapi dari POV Australia nanti gitu ya. Mm. Nah, mungkin kita juga akan bahas gimana sih Gaida dapat klien-kliennya tipenya seperti apa aja biar teman-teman juga yang belum masuk dalam bidang childcare itu dapat pandangan gitu. Oke. Tentunya untuk tipe klien berbeda di daerah-daerah ya. Jadi karena sekarang aku lagi fokus di Bangka Belitung dan di Bali. Untuk di Bangka Belitung memang kebanyakan kliennya itu family yang udah sadar betapa pentingnya STEM itu. Karena STEM kan masih sangat baru gitu. Jadi memang untuk bisa menjangkau lebih luas itu butuh effort yang lebih di Bangka Belitung gitu. Ya. Jadi kebanyakan untuk family yang di Bangka Belitung itu ya rata-rata yang memang sudah aware tentang pendidikan gitu. Nah, sedangkan di Bali, kebalikannya di Bali udah banyak yang tahu, bahkan banyak banget kayak kalau kalian buka Facebook nih di Instagram kayak Family in Bali itu banyak banget tiap menit orang-orang Bali expat, orang-orang internasional yang kerja di Bali, yang liburan di Bali yang butuh private teacher untuk anak muridnya gitu. Nah, otomatis kan mereka nggak pengen meng-hire guru-guru yang cuma bisa bahasa Inggris aja. Kayak mereka pengen tahu kalian ada apa, value-nya apa, kalian bisa ngajar apa gitu. Nah, ketika kita punya nilai lebih di bidang STEM, ataupun ketika kita punya pengalaman atau sertifikasi mungkin, itu bakal jadi nge-boost banget kandidat-kandidat yang lainnya gitu. Itu Ya, aku alami sendiri karena waktu itu aku coba apply, karena jujur aja teman-temannya, jadi aku ke Bali tuh liburan awalnya. Cuman pengen liburan 2 minggu. masih ingat aku. Ya, liburan 2 minggu iseng-iseng buka Facebook kayak ada lowongan apa nih childcare di Bali nih. Ternyata banyak banget dan ketika aku coba apa kasih CV aku tuh banyak banget tawaran-tawaran yang eh, pengen ngajar di sini, pengen ngajar di sini gitu. Dan ternyata ini kayak aku sadar peluang ini tuh banyak, tapi memang SDM-nya masih kurang gitu. Nah, makanya kalau teman-teman mungkin pindah ke Bali atau ke daerah lain, kalau kalian punya nilai plus atau karena gini, semua guru pasti punya sertifikasi yang banyak, yang bagus gitu. Tapi ketika ada satu yang unik, misalnya aku di bidang STEM nih, itu bakal jadi nilai plus buat kalian semua gitu dan bisa menjadi top candidate untuk para expat family yang pengen hire guru untuk jadi untuk anak-anaknya gitu. Aku kasihin sedikit juga buat teman-teman. Um, few weeks ago, beberapa minggu yang lalu kita ada bikin webinar sama salah satu sekolah di Australia bidang childcare sama aged care gitu ya. Nah, specifically buat dua bidang ini, orang tuh nge-hire jadi pengasuh anak, pengasuh orang tua, itu di-hire karena ada sertifikatnya, teman-teman. Jadi nggak main-main. Dan gajinya pun tidak main-main juga gitu. Nah, berbicara tentang gaji juga ya, Gaida. Mm-mm. Um, seberapa signifikan Gaida merasa sertifikat yang Gaida punya, pengalaman yang Gaida punya, bos di dalam negeri atau di luar negeri, itu ngebantu usahanya Gaida sekarang? Wah,
aku bisa bilang aku nggak mungkin di sini kalau nggak ngambil sertifikasi itu. Karena jujur aja, pas aku keluar dengan sertifikat itu, pertama branding aku naik, yang which is itu bisa naikin rate kita sebagai ngajar. Karena kebetulan di Bali itu kita rate-nya per jam ya. Mungkin kalau di kota-kota itu per minggu atau per bulan. Kalau di sini itu per jam. Itu bakal ngeboost banget rate kita per jamnya berapa. Kemudian juga yang kedua, yang tadi nilai plusnya punya keunggulan-keunggulan program-program yang menarik yang bisa kita tawarkan ke orang tua kayak gitu. Jadi Oke. sangat-sangat berkali lipat lah gitu dibandingkan Iya. sebelum ketika aku mendapatkan sertifikat itu gitu. Hmm. Iya, terus juga aku mau heads up juga ke teman-teman, masih sepi nih. Masih pada malu bertanya-tanya, tapi aku tahu orang yang mau join sesi ini itu pasti karena banyak pertanyaan di kepalanya. So please drop your questions. We are here to help you guys, so don't worry. Nanti akan ada bagian sini juga yang akan menghubungkan antara opportunity tadi gitu ya, sama apa yang bisa kita bantu untuk kalian bisa kuliah luar negeri. Bahkan nggak hanya misalnya kalian kuliah luar negeri balik lagi ke Indonesia kayak Gaida ya bikin usaha sendiri, itu kalian juga bisa mungkin lanjut ke eh, kerja gitu ya di Australia misalnya gitu. Terus juga aku minta tolong buat Retno di di mute dulu gitu ya biar enak ngobrol yang lain. Em, apa namanya? Kita tuh ada quiz juga teman-teman. Jadi ada dua quiz. Yang penting kalian standby, ingat apa yang kita omongin hari ini. Di sesi ini nanti akan kita berikan 50.000, eh, terserah mau OVO, Dana, GoPay, atau transfer. Nanti kalian standby aja. Siapa yang paling cepat dia yang dan benar jawaban nanti akan kita iniin jadi pemenang gitu ya. Nah, lanjut lagi nih. Terus tadi kan kita soal em, yang Gaida tadi kan awalnya dari Bangka Belitung di Pangkal Pinang, kota kecil, kliennya itu ibu-ibu gitu ya, atau orang tua yang punya anaknya, ibu-ibu lokal lah gitu ya. Terus langsung pindah ke Bali, pindah dikit aja gitu, langsung rate-nya langsung naik gitu ya. Dan aku juga to be honest, I was there when you were on holiday gitu ya. Bahkan um, waktu itu bener-bener Geda tuh cuma datang buat liburan. Udah 2 minggu ya. Ya, terus dia langsung nyari apa namanya lokasi bisa bikin sesi kan, bener nggak? Mm-mm, mm. Dan karena banyak banget kebutuhannya, karena dia bisa read the situation gitu. Oh ini aku bisa lakuin ini, jadi lumayan gercep juga, lumayan gesit si Gaida ini ya. Nah, karena gesit ini pasti ada challenge-nya gitu Iya, kan. Challenge-nya di working in industri ini di childcare gitu ya di Indonesia tuh apa sih currently selain dari tadi sistem metodenya, apalagi yang kamu rasain gitu sebagai challenge-nya? yang pastinya yang pertama tadi bagaimana kita mengedukasikan orang tua karena bedanya ketika orang tua sudah paham pentingnya edukasi karena kebanyakan gini orang-orang melihat childcare itu atau itu sebagai tempat bermain aja. Jadi ngapain kita masukin anak ke tempat ke PAUD kalau di rumah tuh bisa bermain gitu. Mending di rumah gratis bisa main dibandingkan bayarin mahal mahal anaknya untuk ke sekolah cuma buat main gitu. Nah, ini menjadi PR yang waktu itu sangat challenging buat aku mengedukasikan STEM ini apa pentingnya memasukkan anak ke sekolah usia dini gitu. Makanya ketika aku bilang eh, ketika menjadi edukator PR-nya adalah mengedukasi orang tua dan anaknya gitu. Yang kedua Awareness ya. awareness terus kalaupun seandainya orang tuanya sudah aware, kita kan pengennya komunikasinya sejalan ya antara anak, guru dan orang tua di rumah. Karena kan kalau seandainya hal-hal ini tidak berkomunikasi secara baik ya nggak akan tercapai tujuannya. Nah, di situ kita mengedukasi orang tua lagi bagaimana cara role play, cara ini pokoknya bagaimana kita menjadi sebuah sistem tiga hal ini sistem yang tidak terputuskan komunikasinya gitu. Hmm. Terus yang kedua otomatis kesenjangan fee ya gaji guru ya memang gaji guru di kota-kota besar dan di kota-kota yang masih berkembang tuh jauh banget karena aku ada beberapa temen yang memang menjadi guru di salah satu ya
bisa dibilang di Bangka Belitung dan memang rate-nya sangat rendah banget, jauh di bawah UMR kayak gitu kan. Nah, ini menjadi salah satu challenge yang sebenarnya kalau kalian pengen keluar dan buka lebih mata lebih besar lagi itu banyak banget loh. Dengan skill kalian yang punya sekarang itu mendapatkan fee yang lebih banyak lagi gitu. Jadi nggak harus stay di satu tempat, kalian bisa keluar cari opportunity lagi yang lebih baik gitu. Terus yang ketiga udah fee gaji guru dan itu yang ketiga adalah sistem yang barusan aku bilang sistem yang masih manual di Indonesia tapi di luar sudah lebih enak, lebih adaptif dan lebih easy untuk diimplementasikan gitu sih Kak. Oke. Bahkan kalau mau bikin usaha sendiri pun bisa jadi apa ya proses yang automated gitu ya, Hmm, diajarin gitu maksudnya. Kamu sebagai educator, um, you don't have to hassle gitu ya, nggak harus iya, ribet ngurusin ini karena diajarin juga sistemnya seperti apa gitu ya. iya. Wow, that's really nice actually. Nah, oke. Kita punya beberapa slide. Ini kayak fact check lah gitu, industry insights buat teman-teman juga. Jadi balik lagi tujuan kita sesi hari ini mostly sharing educational gitu ya. Jadi wadah buat teman-teman bertanya juga, apalagi teman-teman yang belum memulai di bidang childcare gitu ya, dan pengen tahu gimana sih opportunity-nya. By the way, buat Mbak Riana, boleh mute dikit? Makasih. Oke. Nah, kita lihat industry insights nih. Jadi, um, kita melihat bahwa early childhood education ini really matters, sangat penting gitu ya. Karena apa tadi Gaida juga menjelaskan sedikit tentang perkembangan anaknya gitu, yang dia aware, oh ini masa-masa yang sangat penting, padahal waktu itu masih pandemi. Gimana caranya bisa memanfaatkan waktu supaya anaknya berkembang, otaknya berkembang. Karena 90% dari perkembangan otak itu berada saat umur anak-anaknya di bawah 5 tahun, sebelum 5 tahun gitu. Kemudian juga kenapa early child ini penting itu karena memang foundationnya sangat penting nih buat anak-anak zaman sekarang, apalagi di dunia yang semakin berkembang, yang semakin kompetitif gitu ya. Anak-anak perlu diajarkan soal behavior yang bagus seperti apa, social skills seperti apa. Jadi nggak hanya mengenai STEM tadi yang Gaida sebutkan gitu ya. Terus poin kedua adalah em, yang sangat berkembang sekarang di Indonesia yang memang udah diaplikasikan di beberapa sekolah, terutama di kota-kota besar itu ada bacanya STEM ya, bukan STEAM ya, Gaida ya. Kalau STEM dan STEAM tuh bisa. Bedanya kalau STEM itu nggak pakai A, jadi Hmm. STEM. Kalau ada A-nya jadinya STEAM. Bedanya di art aja sih gitu. Oke. Jadi kalau di sini kepanjangannya kalau belum tahu nih, Heeh. Science, Technology, Engineering, Art, Art, nah. and Math gitu. Jadi gabungan dari bermacam-macam skill gitu ya. Terutama di sini kan scientific atau orang bilang otak kiri, tapi sebenarnya I don't agree on that. Lebih ke kayak hal-hal yang berhubungan dengan logic, terus digabungin sama art kalau STEAM gitu ya. Terus karena ini lagi berkembang banget, ini kenapa berkembang? Karena ada em, apa istilahnya format gabungan antara playing sama learning. Dimana ini merupakan interaktif lah, interaktif session between the educator sendiri kalau kayak Gaida sama anak-anaknya. Jadi educator ini nggak perlu orang yang mengajar kayak Gaida, lebih juga orang tua misalnya gitu kan, bisa menjadikan anak-anak lebih interaktif dan em, apa ya, bisa tersalurkan juga gitu loh keinginan mereka untuk belajar. Di situ juga akan diajarkan kreatif dan critical thinking yang gimana. Terus kadang tuh di sekolah-sekolah tertentu juga ada apa namanya penggabungan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, misalnya eh, penggunaan bahasa yang berbeda karena ada sistem-sistem yang mungkin dari metode-metode itu diajarkan dalam bahasa Inggris juga. Kalau aku lihat Gaida di Instagramnya gitu ya, itu tuh pasti ada sistem-sistem yang secara saintifik pakai bahasa Inggris misalnya. So anak-anak juga akan beradaptasi di sana. Terus kurikulum yang digabung juga di sana dari internasional terutama. Terus juga kenapa industri childcare ini penting? Karena semakin banyak sekarang di sebuah keluarga itu orang tuanya dua-duanya bekerja.
Jadi kayak di Australia kita ada bahas di webinar sebelumnya. Kalau di Australia itu um, both parents itu kerja gitu karena memang living cost di sini tuh lumayan mahal gitu ya. Dan karena ada kebutuhan ini anak-anak tuh memerlukan education gitu. Jadi kalau teman-teman lihat aku ada kasih apa di sini statistik lah ya. Saat ini tahun 2005 bulan Desember, datanya di Australia itu ada 1,4 juta anak-anak yang masuk ke dalam proses childcare ini teman-teman. Karena di Australia itu disubsidi. Jadi data ini data subsidi dari pemerintah. You can imagine the system is so high, so well developed dan ada 1,4 juta anak-anak mendapatkan subsidi atau bantuan dari pemerintah untuk program ini. So it's a really high demand apa namanya industri gitu ya. Dan ada sekitar 1 juta family atau keluarga yang menggunakan fasilitas ini. Fasilitasnya sendiri gitu ya, servis ini maksudnya kayak sekolahnya, fasilitatornya itu ada sekitar 15.000 di Australia itu sendiri. Terus untuk weekly-nya, jadi kan biasanya kalau di sini tuh pembayaran itu weekly gitu ya. Kalau orang tua memasukkan anaknya di sana mungkin pembayarannya weekly juga sekitar 20-an jam anak-anak itu berada di sana. Jadi mungkin pas orang tuanya kerja beberapa jam ditempatkan anaknya di sana. Nah, di sini ada fee-nya, kalau nggak salah ini lebih ke kayak cost ya, biaya untuk orang tua menempatkan anaknya di sana tuh berapa. Rata-rata per jamnya $13. Terus subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah itu ada sekitar hampir $4 juta, teman-teman. So, kenapa ini high demand industry? Karena secara statistik datanya seperti ini, kebutuhannya ada gitu. Terus juga parents more aware of the early development. Jadi selain orang tua bekerja, mereka juga more aware, makanya mereka pengen memasukkan anak-anaknya di fasilitas ini. Terus ya tadinya shifting dari daycare masuk ke sekolah gitu. Daycare kan mungkin hanya menitipkan, tapi sekarang prosesnya udah lebih signifikan lagi. Nah mungkin the next time kita akan masuk ke bagian Australia juga, di mana nanti sini ya akan aku tanya-tanya juga, mungkin bisa nambah-nambahin juga ya. Sama Gaida juga kita bisa saling bertukar informasi karena Gaida pun punya klien uh, macam-macam gitu ya. Ada orang Italia, ada orang Australia mungkin ya. Mungkin metode yang diinginkan orang tua seperti apa berbeda gitu. Tapi aku jelasin dulu. Jadi kenapa aku bilang tadi ini perbedaan antara opportunity yang ada di Australia sama Indonesia, teman-teman. It's not equally the same, tapi ketika ada opportunity balik lagi ke kita gimana cara kita menangkapnya gitu kan. Apakah lewat edukasi berdapat sertifikat kayak Gaida lakukan sekarang atau seperti apa yang kalian mau. Nah, kalau di Australia nih currently itu ada 800 ribuan anak-anak di tahun 2024 ya, datanya beda lagi sama tadi 2025. Ada sekitar anak-anak yang 800 juta, 800 ribu anak-anak yang masuk di formal childcare, terus juga educator. Nah, ini bidang atau profesi yang currently Gaida punya, tapi kalau di Australia itu ada sekitar 200 ribu orang. Bayangin, sebanyak ini gitu ya. Dan udah 200 ribu pun itu masih shortage. Artinya apa? Masih kekurangan, teman-teman. Nanti kalau kalian mau nonton sesi kita webinar sebelumnya, kalian bisa, mungkin nanti tim kita akan share juga linknya. Bisa mungkin ada Rida bisa share link YouTube-nya di sini, biar nanti mungkin sehabis webinarnya kalian bisa nonton eh, point of view dari pihak sekolah yang pernah kita undang. Dia ada membahas juga soal kebutuhan dari sektor ini, gajinya berapa, seperti itu. Nah, kalau roles atau apa istilahnya ya, profesi yang di apa namanya yang dibutuhkan di bidang ini biasanya ada childcare educator, terus ada center manager sama early learning teacher. Nah, kalau di sini childcare educator itu ya kayak Gaida gitu ya. Terus center manager, nah itu lebih lebih ke high level. Ketika Gaida misalnya kalau di Indonesia dia udah punya Wonder Child, terus dia udah punya staff beberapa yang adalah childcare educator. Gaida ini perannya adalah center manager gitu. Jadi udah lebih high level lah istilahnya. Terus ada lagi lebih spesifik early learning teacher gitu ya. Jadi part of the child educator tadi ada subsetnya dari situ early learning teacher gitu. Nah,
Menariknya lagi, yang tadi aku bilang, selain kalian bisa kuliah di Australia ngambil bidang childcare, itu ini adalah part yang merupakan occupation pathway. Nah, mungkin bisa ada ceritain dikit nih, kita masuk ke bagian Cindy. Gede juga bisa nanya-nanya ke Cindy misalnya, karena mungkin ada kepengen tahu gitu ya di Australia gimana. Mungkin sini bisa ceritain, kalau di Australia, kuliah di bidang childcare itu seperti apa, pathway-nya itu apa sih maksudnya, biar teman-teman yang nggak tahu sama sekali paham nih. Gitu. Silakan Cindy. Jadi langsung ke bagian edukasi sama pathway-nya aja ya. Boleh. Jadi basically sebenarnya untuk bagian education sendiri itu biasanya kita start dari sertifikat 3. Itu adalah compulsory ya. Jadi banyak anak-anak tuh biasanya ada dua pathway. Either dia go to higher education, itu di mana universitas level, atau enggak ngambil vocational. Vocational ya diploma level. Nah, jadi biasanya sebelum anak-anak ngambil diploma, itu mereka diharuskan untuk mengambil sertifikat 3. Nah, memang banyak banget anak-anak yang mungkin lebih mempertanyakan kok rendah gitu sertifikat 3 nggak bisa langsung diploma dan memang karena yang seperti kita tahu tadi ya sebenarnya ini juga kerjaan seperti ini sangat praktikal apalagi untuk childcare. Jadi biasanya untuk sertifikat 3 itu lebih difokuskan ke teori base. Dan setelah itu slowly mereka bakal go for practical di mana itu diploma level of education itu biasanya banyak ke bagian teori. Di edukasi itu sendiri juga termasuk ada satu term di mana kamu harus required untuk doing internship. Enggak compulsory kamu harus doing that the whole term, tapi selama kamu sekolah, kamu diwajibkan untuk ada memenuhi jam-jam yang memang harus kamu penuhi untuk practical work namanya itu. Jadi kalau kamu selama kamu sekolah diploma level of education childcare, kalau kamu nggak ada apa nggak pernah kerjain prakteknya biasanya kamu nggak dilulusin gitu dan memang kalau untuk kamu langsung tahu sendiri setelah kamu melakukan edukasi either kamu do bachelor atau do diploma level of education di Australia itu kamu ada right, maksudnya kamu bisa mengapply lagi namanya graduate visa setelah ini. Nah, graduate visa ini untuk bachelor level itu kamu dapat 2 tahun, tapi untuk diploma level kamu mendapatkan 18 bulan, ya 1,5 tahun ya. Nah, di sini kamu nggak perlu sekolah lagi, tapi kamu bisa bisa sekolah bisa kerja aja. Nah, salah satu requirement untuk mendapatkan visa ini, kamu harus membuktikan kalau kamu memang lulus, udah ada sertifikat, dan kamu udah memenuhi jam-jam practical work kamu. Jadi kalau kamu nggak ada practical work, kamu cuma ada sertifikat aja, dan kamu try to apply for Hmm. graduate visa, you are not eligible 100% gitu. So that's one thing dan biasanya anak-anak confuse ya. Nah, untuk pathway itu sendiri, jadi biasanya memang kalau udah anak-anak udah jelas nih mereka udah ngambil childcare, udah memenuhi semua persyaratan. Dan satu lagi, di Australia juga required untuk ada sertifikat yang namanya Working with Children Certification. Ini required, itu biasanya based on they do a police check, polisi ya, untuk dicek kamu backgroundnya gimana, pernah nggak ngelakuin hal-hal kriminal record dan sebagainya. So you need to have that. Biasanya during your orientation of your education, biasanya baru first of your study ya di childcare itu biasanya diwajibkan untuk apply childcare untuk childcare working with children certificate. Bahkan kalau kamu mau lebih detail lagi, sebenarnya di visa application, sewaktu kita mengapplykan, biasanya kita apply visa anak-anak yang mau apply untuk childcare education, kita juga perlu ada satu spesifik pertanyaan yang bakal ditanya. Ini apakah aplikan ini uh, akan bekerja untuk anak-anak di childcare atau di health industry. Tapi mostly ini something yang memang perlu kita take. Jadi anak-anak, jadi kita inform sebenarnya udah informasi dulu ke imigrasi kalau memang aplikan ini bakal melakukan edukasi di bagian childcare industry. Jadi bisa dibilang seberapa ketat dan seberapa serius Ya, titik ya, gitu. jadi kalau aku Um, nanyain lagi ya, Sin, sebenarnya ya, dari penjelasan sini ini teman-teman bisa lihat seberapa pentingnya profesi ini kalau di yes, sini.
gitu. Yes, Ya, jadi kayak dilindungi, bener. Dan nggak bisa semata-mata ngajar anak-anak gitu ya. ya, jadi untuk dari angka kamu itu juga ya, Tiasya, ini kan jadi basically dari 8 anak, itu ada 2 educator. Jadi dari 4 anak itu cuma ada satu educator, bener nggak? 4 banding 1, bener nggak? Ya, Nah, betul. ini juga ada satu, something change recently, is actually last year ya harusnya. Itu ada something yang very strict, very like they completely change the industry adalah sekarang cowok male ya, male educator di childcare industry itu nggak boleh lagi bantu untuk menggantikan soft tech or anything for female babies gitu. This is Hmm. something very new. Jadi Jadi hal sekecil itu pun diperhatikan gitu ya. sekarang yes. Jadi dengan berhubung this thing just change, kalian bisa bayangin kita nggak ada formal, kita nggak ada data seberapa banyak male or female educators ya. Tapi kalian bisa lihat seberapa banyak baby cewek yang nggak bisa di handle sama male or just the requirement jadi male. Basically kalau kamu female babies kamu nggak bisa deal sama male educators. Male Hmm. educators cannot help anything gitu. So, and then the same with male. Jadi basically gender nowadays is getting more important dan sangat sangat berimpact ya dalam cara mereka sekarang menstructure the industry itself gitu. Hmm. Itu. Em, dan setelah itu untuk pathway. Nah, jadi untuk sekalian pathway itu biasanya banyak yang tanya. Dan memang childcare ini selalu di list prioritas list, shortlist ya, karena itu selalu memang mereka membutuhkan in demand. Jadi tapi itu ada beberapa hal yang memang perlu kita pertimbangkan dan kita pay attention karena enggak semua childcare educator itu qualified untuk visa pathway. Maksudnya setelah graduate ya. Jadi oke jadi basically mungkin aku jelasin lebih jelas lagi. Kamu udah sekolah, setelah sekolah kamu melakukan praktek work dan sebagainya dan kamu qualify untuk graduate visa ya, gitu. Tapi berarti kalau kamu nggak ada setelah graduate visa, kamu bakal go for next visa, either work visa atau ya sponsor visa biasanya, atau kamu mau skill visa di mana kamu yang sponsor diri sendiri. Itu ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. Tapi yang pertama adalah kamu harus tahu dulu posisi kamu. Posisi kamu dalam kerja di educator center itu adalah apa gitu, spesifik. Karena biasanya di list itu sendiri, di list untuk visa, sponsor visa atau untuk sponsor skill visa itu ada beberapa poin yang cuma beberapa work position aja yang eligible for that visa gitu. Jadi biasanya itu adalah kamu harus jadi manager atau supervisor atau room leaders gitu kan. This is room leader. Jadi basically this is something that you need to pay attention. Karena banyak sekali anak-anak yang sedikit misinformation. Jadi banyak anak-anak yang mikir, oke kalau aku udah jadi educator, then I'm qualified dan I can be Hmm. sponsored, I can get this visa bla bla bla. Banyak yang kayak gitu, tapi sebenarnya nggak segampang itu. Dan kerjaan di Australia itu biasanya ini dari experience aku dan dari aku dengar ya dari student kita, itu banyak yang sebenarnya banyak yang bisa dibilang bukan happy, tapi lebih unexpected karena baru pertama masuk kerja di childcare itu biasanya very basic job. They not even letting you touch the kids gitu. The very basic means you clean, you doing the proper housekeeping untuk the childcare. From the clean part. Jadi very from the little thing. Jadi mereka merasa ada yang komen kayak ini aku bukan jadi educator, aku seperti kayak jadi cleaner. Ada yang Jadi komen gitu. apa Iya, istilahnya neni gitu ya. any bang, yes. So that's the Ah. thing. That's something. Bahkan harus WC, toilet itu juga mereka yang clean. Jadi mereka bilang, wah, Hmm. ini something yang mereka unexpected gitu. Terus ada yang soleh-soleh ngerasa, oh ya udah, kalau memang kerjanya segampang ini ya udah aku kerja gini aja terus ya. So there's no grow. Bahkan gara-gara jadi karena nggak ada grow. So that's obviously after that mereka pikir dengan mereka udah kerja di childcare aja, that's already okay for their next visa. But obviously not ya. Jadi this is the reason you really need to talk to your either
any agency or anyone about your next pathway. So at least if you know that kamu udah kerja di industri, bukan berarti kamu langsung qualified. Kalau kamu udah tahu kamu harus go for manager or supervisor level, then you need to work on that gitu. Hmm. Gitu. Jadi Oke, ini aku something ya. nambahin. Ya. Hah? Ya, Ngerti aku ya? nambahin juga. Jadi, Ah, boleh. kalau teman-teman tadi, mungkin ada teman-teman yang udah research sebelumnya, kalau studi di Australia seperti apa, mungkin ada. Tapi yang belum tahu nih, kenapa Cindy ngomongin soal visa A, B, C, D, kemana runtutannya, gitu ya. Kenapa sih perlu bahas ini? Karena kita harus think long term, teman-teman. Kalau memang kalian pengen eh, Yes. melanjutkan karir kalian di bidang ini, pathway-nya, jalannya tuh gimana sih, gitu. Yang banyak orang tahu adalah aku mau kuliah luar negeri, udah itu aja. Nggak tahu ya kalian udah nyampe di Australia kayak gimana caranya aku bisa lebih lama di sini ya, bisa dapat apa Iya. namanya karir di sini ya. Makanya sini tadi jelasin one by one Iya, prosesnya gimana. benar. Soalnya banyak kayak, udah aku yang penting sambil kerja aja di Australia gitu kan. Nggak Iya, tahu juga kenyataannya, oh ya aku udah nyaman nih kerja cleaner segala macam. Itu yang ada gitu loh. Tapi benar. kalau kamu mau lebih serius, misalnya kayak Gaida nih. Iya, Gaida kan dia udah serius banget ya sama bidang ini gitu kan. Dari mulai ngurus anak sendiri, S2, apa namanya, diploma ke US, bikin usaha sendiri. What's next? Pasti dia mikir kayak gitu. Nah, aku yakin teman-teman yang join di sini ini bukan orang yang short term thinking gitu ya. Jadi makanya kita jelasin ini tadi supaya teman-teman paham. Mau datang ke Australia, mau kuliah luar negeri, di-planin. What do you wanna do next? Gitu. betul. Itu pentingnya. Terus tadi aku mau ngebahas apa juga ya, nambahin bagian Cindy. Oh ya, yang sering ditanyain kalau teman-teman pernah join di webinar sebelumnya, aku ulang lagi di sini deh. Gimana Kak kalau aku belum ada pengalaman di bidang ngajar mengajar, gimana bisa kuliah di Australia? Bisa Oke. nggak? Bidang maksudnya kuliah dalam specifically ke childcare educator ya. Educator generally lah. Kan Oke. maksudnya kan masuk ke bidang education kan kalau Mhm. childcare. Yes. Gimana kalau aku tuh tertarik di bidang ini. Aku mau kuliah lagi di Australia. Tapi aku nggak punya pengalamannya. Gimana Kak? Oke. Kalau case ini biasanya yang pasti kita ada dua. Biasanya case-nya oke ada dua. Biasanya student either dia langsung fresh graduate dari SMA atau memang udah ada gap yang kayak gini ya. Nggak ada, Yang dia udah ada udah kerja, kerja tiba-tiba gitu. dia mau langsung ganti karir ke educator. Ini biasanya kita harus do background check. Itu namanya background check. Itu dimana kita lihat dulu dari CV-nya. Anak dulu kalian experience-nya di mana? Ada nggak relatable sama education? Dan sebenarnya kita juga question the applicant, kenapa kamu tiba-tiba mau jadi educator? Some people they can be very personal. To be honest, we do have some student yang memang sangat personal. Ada. Jadi kita terakhir itu sempat, ini maaf mungkin aku sedikit cerita juga, kita sempat ada student yang dulu di Indonesia udah 10 tahun berkarir, over 30, dan dia decide untuk datang ke Australia dan jadi educator, di mana dia dapat visanya, tapi itu alasannya sangat spesifik. Itu alasannya sedikit unexpected, tapi kita provided that reason. Mungkin bisa aku share itu alasannya adalah karena waktu itu dia sudah punya udah hamil ya pregnant, tapi berapa bulan during that pregnancy dia keguguran. Jadi dia nggak dan unfortunately dia nggak bisa punya anak lagi setelah itu. So because of that reason dia pengen jadi educator, jadi childcare educator. Dan dia provide all the information, surat-surat dokternya, dan ya luckily dia akhirnya dapet jadi Sekali dia ya. dapet that pathway, yes. Ya. Jadi sebetulnya nggak mesti kalian punya background yang relevan banget dari A sampai Z, dari SMA, kuliah, terus mau Yes. lanjut childcare gitu ya. Tapi if you have strong reason, personal reason, it's gonna help you. By the way, kayaknya Gaida mau nanya ya. Dari tadi dia kayak banyak di sini. Sebenarnya aku I ada think pertanyaan a buat lot of Gaida question. Go ahead. sebenarnya. Ya, shoot question. Ya. Mungkin aku tanya, soalnya ini
Boleh nggak, Gaida, aku tanya. Jadi ini relate sama pertanyaan karena student-student mau sekolah ya. Kayak aku bilang tadi ada beberapa student yang langsung komplain kayak Bang Ustadz, ih kok kerjanya kayak sorry they really say that kayak babu cleaner. Ada yang ngomong kayak gitu, Ustadz. Jadi ada beberapa tuh yang sangat passionate, tapi at the end because kerjanya tuh nggak unexpected, nggak mereka expect. Jadi mereka jadi kayak mundur. Ada yang student-student yang memang nggak mau gara-gara itu. Mm-mm. Nah, dari kamu sendiri, Gaida, menurut kamu, kamu yang udah ada experience kerja sama sekolah di this industry ya, Iya. penting prospek future work-nya bakal jadi prospek karir atau passion sih sebenarnya, yang buat kamu jadi lebih stick ke kerjaannya, ke ke major ini. Kalau aku sih kenapa harus milih salah satu? Dua-duanya bisa digabungin aja gitu. Saya. Kayak kita punya prospek karir yang jelas, tapi kita tambahin passion kita apa di situ gitu. Which is kalau kita misalnya aku pengen jadi lab manager di childcare gitu ya, kita udah harus terima semua resiko yang harus kita hadapi waktu saat bergelut di bidang itu gitu. Karena pas tadi Kak Cini Hmm. bilang, bah kok ada sih yang sampai ngebersihin toiletnya dan lain-lain gitu ya. Kebetulan aku di Montessori di US, namanya sekolah Ya, Dragonfly Montessori School, dan di situ ada level pre-kindergarten dan kindergarten, which is kalau pre-kindergarten itu usianya 2 tahunan, bahkan ada yang lebih ke bawah lagi. ya. Karena memang orang tuanya udah nempatin anaknya di situ, semua tanggung jawabnya jadi bagian teacher, termasuk gantiin popoknya, termasuk nidurin siangnya. Karena kebetulan waktu itu di Montessori School aku masuk di jam 7 sampai jam 4 sore. Hmm. Otomatis ada bagian nap time-nya, ada bagian ininya, potty time-nya. Jadi kalau kalian udah pengen, maksudnya tentuin dulu karirnya apa, terus terimalah semua resiko-resiko yang bakal kalian hadapi di situ. It's not gonna be so smooth, tapi bakal worth it kok kalau kalian fokus dan determination dengan hal itu gitu. Terus tadi juga aku sempet ngeh juga dengan yang tadi bahwa profesi childcare itu nggak segampang itu. Maksudnya pas Kak Cindy bilang bahkan ada yang sampai background check. Sama dengan di USA Kak. Jadi waktu aku kemarin mau kuliah aja nih ya, belum kerja di, baru mau kuliah, itu aku harus datang ke kantor polisian setempat di US, FBI check. Bayangin kayak baru datang di US, langsung apa nih, langsung FBI check, banyak banget form yang harus diisi, fingerprint, segala macem. Eh, jadi aku bisa bilang semua orang bisa menjadi child educator, nggak harus punya pengalaman ya, asalkan background kriminal kalian tuh bersih gitu. Karena memang apalagi di US, jadi banyak banget mass shooting, kayak orang banyak banget yang meninggal, maaf, kena penembakan massal. Jadi memang profesi childcare itu sangat dilindungi, dijunjung banget di US ya waktu itu ya. Jadi nggak semua orang bisa masuk, tapi once kamu bergelut di situ, itu kan bakal dilindungi bagaimanapun caranya, hak-haknya gitu. Gitu sih. Hmm. Wow, this is something I don't know, guys. Kan Wah, kamu ini dulu ya. aku juga belajar dong. Iya. Iya, so your Hmm. profession kalau di Indonesia nggak dihargai, ternyata di luar negeri itu sepenting itu gitu ya, bisa sepenting itu. Nah, terus si Gaida ada nggak pertanyaan buat sini? Aku ini sih lebih ke apa, kayak penasaran pengen pathway yang barusan yang Kak Tias bilang, mungkin di bagian apa ya tadi Kak ya? Lead manajernya ya. Kira-kira Iya, betul. kebetulan aku kan CDA ya, aku dapat Ya. sertifikasi Child Development Associate kayak gitu. Apakah itu bisa langsung setara dengan sertifikat tiganya di Australia atau memang aku harus ada penyetaraan lagi gitu Kak? Wah, kalau itu sebelumnya aku mau confirm dulu. Biasanya tuh penyetaraan itu nggak directly eligible untuk biasanya untuk bagian education sama health industry itu susah banget untuk langsung equally bisa langsung translate ke Australia education karena kurikulumnya completely different. Mhm. They do have they have similar. Sebenarnya karena kamu bisa lihat ya kurikulum setiap sekolah-sekolah, apalagi dari compare. Sekarang kamu misalnya sekarang kamu udah ada backgroundnya di Australia, di Amerika misalnya ya. Terus kita bisa sebenarnya bisa the way they doing namanya RPL, recognition prior learning, itu namanya RPL ya. Jadi biasanya yang kita lakuin biasanya sebagai agency kita bakal sedikit assess dulu unit-unit yang udah pernah kamu kerjain di Amerika, terus kita compare sama unit-unit di Australia. Dan setelah itu
baru kita bakal do further access ke sekolahnya langsung directly. Hmm. Kebanyakan, most of the time, kalau udah di industri education sama health industry itu susah banget untuk langsung translate RPL. Mereka biasanya nggak terima, bahkan mereka required you doing it again, redo it again. Hmm. Otherwise ya you probably they will waive you tapi nggak 100% can gitu. Jadi that's something that maybe yang I think perlu di pay attention ya. Jadi misalnya kalau dari posisi Gaida bilang aku bisa nggak ya langsung ke Australia? Kemungkinan besar untuk kerja bisa langsung direct. Misalnya ada kamu udah eligible untuk work, and then mungkin setelah itu kita bisa solely do the RPL for your education background gitu. So then you can be eligible for your next step of career ya. Karena kan di sini juga required to be childcare educator, kamu juga harus sebenarnya properly harus ada hold the certificate. Kalau enggak ya kamu sebagai intern aja atau kamu sebagai ya cuma kerjaan sebagai casual gitu. Ini sih Make sense fungsi ya? student agency juga sebetulnya menjembatani pertanyaan-pertanyaan orang yang mau kuliah di sini. So teman-teman feel free if you wanna let us know. Tadi aku lihat juga banyak pertanyaan regarding background kalian sebelumnya apa, terus gimana caranya bisa kuliah di sini gitu ya. Tapi sebelum kita bahas pertanyaan, kita selesaiin dulu slide-nya, baru kita buka quiz, baru ada tanya jawab ya teman-teman. Nah, kalau ini tadi kita udah bahas sedikit juga soal di Indonesia itu sebenarnya growing industri ini, tapi marketnya juga masih belum terlalu luas ya, karena secara profesi juga masih belum dinaungi secara ketat ya, kayak di luar negeri, Australia atau US gitu. Cuman memang demand-nya tuh banyak udah bertumbuh dari middle to upper income families yang memang punya budget lah untuk anak-anaknya gitu ya, untuk education anak-anaknya, terutama yang pengen international and bilingual, apa istilahnya, approach gitu untuk education anak-anaknya ini. Terus juga um, dari segi orang-orang tua juga udah mulai aware gitu ya, karena konsumsi sosial media kan udah banyak nih, kayak Gaida sendiri juga kan dia sering bikin konten nih. Salah satunya kenapa um, childcare ini bertumbuh di Indonesia karena ada curiosity gitu ya. Nah, terus ini lumayan penting. Tadi kan sini ngomongnya secara verbal aja. Ini gabungan dari apa yang tadi kita istilahnya merangkumkan lah gitu ya. Eh, jadi kalau di US, kalau di Aussie sendiri itu tuh ada pathway-nya istilahnya. Jadi itu ini kita ngambil dari slide sekolah kita, sekolah yang kita bikin webinar sebelumnya. Gimana sih pathway-nya, jalannya gitu ya. Jadi itu teman-teman bisa mengambil certificate namanya kalau di Indonesia, certificate di Australia gitu ya. Certificate Early Childhood itu programnya 12 bulan. Baru nanti kalian bisa ngambil level up gitu ya. Diploma of Early Childhood Education and Care. Itu programnya 18 bulan. Tapi kalau nggak salah kalian tuh bisa didiskon juga periodenya. Karena ada beberapa yang misalnya dari eh, yang 12 bulan ini udah di cover. Jadi bisa lebih cepat di sini malahan. Nah, kalau kalian pengen upgrade lagi karirnya, itu bisa S1 bilangnya gitu, bachelor. Nah, bachelor itu banyak subsetnya, bisa ngambil macam-macam. Ada early child education, jadi lebih spesifik lagi. Kalau di Indo mungkin belum spesifik ini ya pendidikannya. Ada yang education aja, ada yang early childhood, ada yang primary, ada yang bahkan community atau human services gitu. Kalau aku nggak salah, salah satu dari ini yang join kita ada Feti Familda, salah satu adik kelas aku juga, dia bagian community dulu kuliahnya. Makanya mungkin dia tertarik ya bisa join ini karena ada pathway-nya, ada jalannya ya teman-teman. Nah, untuk kalian lebih tahu lagi bisa nanti chat kita atau set up call with our team, pengen tahu gimana sih landscape kuliah di sini, itu bisa kita jelasin. Unfortunately nggak bisa lebih detail di sini ya teman-teman karena waktu juga terbatas. Nah, yang ditunggu-tunggu. Aku happy banget sih hari ini orang banyak stay. Jadi bener-bener sesinya
successful lah ya, teman-temannya curious, pengen tahu. Artinya, kalian pada denger nih detail dari penjelasan kita tadi. Nah, oh, bentar, ada nanya nih. Bisa tonton ulang nggak? Oh, bisa dong. Nanti kita udah rekam, nanti akan kita upload di YouTube, bahkan bisa nonton juga sesi sebelumnya. Gitu. Anyway, quiz time. Jadi rulesnya dulu nih. Yang paling cepat menjawab dengan benar. Maka dia pemenang. Pemenang apa nih? 50.000. Lumayan ya bisa beli bakso. Kalau di Indo bilangnya gitu. Beli bakso, berapa sih? 2 mangkok, 3 mangkok sekarang. Terus nanti akan kita kirim lewat entah bank transfer atau eh, di e-wallet gitu ya. Nah, kalian siap-siap ya, tulis jawaban di kolom komentar. Em, oke, udah siap. Questionnya adalah, apa kepanjangan dari STEAM? Bukan STEM ya, STEAM. Coba, tim kita akan melihat siapa yang paling cepat menjawab dengan benar. Ayo, ayo, semangat. Mana nih? Kalian pada nonton. Tapi nggak inget. Ayo, siapa yang bisa? Ya, 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 coba. Oke, ada yang STEM. Kita perlu STEAM, guys. Coba. Lumayan 50.000. Ups, ups, ups. Ayo, keep it coming, keep it coming. Let's see siapa yang paling cepat. Wow, tiba-tiba langsung semangat. Lomba nih ke 17-an ya. Oke. Masih ada yang ingin menjawab? Oke, nah kayaknya kita udah dapet pemenangnya nih yang paling cepat nih. Kayaknya jempolnya jempol ajaib bisa cepat karena panjang Steam ya. Ada yang paling cepat si Hilda Royan, Science, Technology, Engineering, Art, and Math. Bener gak tuh tim? Kayaknya sih bener ya. Gitu. Sayang banget sih Gina ketinggalan artnya. Mungkin udah terbiasa dengan STEM. Congratulations. Siapa tadi namanya Hilda. Nanti akan dihubungin ya sama tim kita. Yeay. Akan dihubungin sama tim kita untuk mungkin via WA. Nanti Dila mungkin akan private chat lah sama Hilda gitu ya. Alright, let's continue. Nah, ini sesi yang paling seru. Sebetulnya yang kita dapatin, jadi kan kita ada ngirim question apa ya, form gitu buat teman-teman. Jadi bisa kita bahas di sesi ini. Aku cuma terima 2, tapi di sesi ini tadi udah banyak yang nanya, kita bahas itu juga. Nah, kita bahas dari yang Q&A dulu deh yang di layar ya. Aturan terkini, jumlah minggu course minimal untuk pengajuan visa student sertifikat 234, apakah bisa didaftar mahasiswa internasional? Maksudnya apa ya? To be honest, ya masih mute. Oke, Masih oke, mute. ya, ya, ya. Periode time of the course lah, ya. Berapa lama Oh, oke. time-nya ya, sama Mungkin sini batasan bisa ya. jelasin. Bisa Nah, boleh. Untuk ini sebenarnya nggak ada, jadi mereka nggak ada spesifik mention harus berapa lama sekolah kamu dan umur kamu berapa. Itu nggak ada. Tapi ada ketentuan yang penting. Jadi setiap kursus itu ada yang namanya CRICOS provider. Namanya CRI, kalau bahasa Indonesia CRICOS ya. ya. CRICOS. Jadi kalau bahasa Inggris CRICOS. This is something yang very important yang semua student tuh harus aware sebelum mereka apply any kursus di Australia. Karena the only kursus yang bisa buat kamu eligible untuk student visa adalah Crycos, ada Crycos Code kursus gitu. Jadi di sini kalau memang ini nggak terdaftar, jadi misalnya nih random aja misalnya orang bilang, oh aku pengen kursus, kebanyakan banyak yang tanya yoga misalnya, jadi mau yoga teacher nih, boleh nggak kita, boleh bisa nggak apply student visa? Kalau yoga kursusnya tuh nggak ada cry course, nggak ada cry course code gitu. Properly kita bisa nggak bisa cek di online atau di immigration visa website. Itu biasanya kita nggak bisa apply student visa dan ini nggak eligible for student visa application. Nah, jadi untuk sekolah untuk any kursus specifically untuk childcare itu kemungkinan ada misalnya 3 sampai 6 bulan, tapi
kita harus tanya dulu, ada nggak crash code-nya? Ini terdaftar nggak? Dan kebanyakan tuh nggak ada sebenarnya yang cuma 3-6 bulan. Jarang banget ada kursus yang less than 6 months sebenarnya untuk crash code eligible untuk, maksudnya eligible untuk student visa application. Jadi ini mungkin perlu di pay attention. Ada ada minimal kursnya nggak? Kursusnya ada minimal timeline nggak ada. Jadi memang kalau misalnya kamu ketemu sekolah kursus yang memang 1 bulan pun, tapi mereka ada course code-nya, then go ahead apply for that visa, bisa student visa. Ya. Untuk batasan usia nggak ada. Ada nggak yang paling tua? Ada yang umur 60, 70, 60-an ada kok yang dapat visa, student visa. Tapi itu harus ada reason ya, proper reason kenapa kamu udah umur 60 masih mau sekolah gitu. Jadi nggak ada juga. Jadi the main thing that we need to make sure adalah ya kursusnya memang Cricos code registered dan juga umurnya itu memang shown that you are genuinely want to study, that's okay then. Ya, Hmm. Jadi teman-teman kalau mau kuliah luar negeri itu paling penting ngurusin visa. ya, Percuma kalian daftar kuliah kalau visanya nggak lulus gitu ya. betul. Jadi make sure kelengkapan data eh, itu benar-benar checklistnya tepat, semuanya apa namanya kamu kalian udah make sure udah lengkap ya dokumen-dokumennya. Terus juga sekolahnya itu harus resmi di Australia gitu. Sesi ini kita nggak bisa jelasin apa aja persyaratannya karena memang formatnya seperti ini gitu ya. Tapi go ahead check our apa namanya social media, chat with us if you want to know apa aja kelengkapan dokumennya gitu ya. Biar lulus visanya. Nah, next question. Di Australia untuk studi S1 kira-kira biayanya sekitaran berapa? Dan untuk biaya hidup berapa rata-ratanya? Dan hal apa aja yang perlu disiapkan untuk studi di sana? Nah, ini general question. Aku ngejawab dikit dulu sebelum nanti aku offer ke Cindy. Jadi, di beberapa minggu lalu kita bikin sama sekolah, salah satu sekolah. Tapi dia sekolahnya itu diploma maksimal gitu. Em, Kenapa tadi kan kita lihat ya si Gaida aja tuh bilang yang penting tuh sertifikat gitu. Kalau di luar negeri tuh nggak perlu S1 teman-teman sebetulnya. Cuma kalau S1 ya monggo gitu. Kenapa orang memilih diploma? Pertama memang praktikal. Terus biayanya juga lebih murah, kuliahnya juga nggak lebih lama gitu loh. Nah, kebetulan sekolah yang kita kolaborasi kemarin namanya Times Academy, mereka tuh bikin, mereka tuh ngasih tahu ke kita kalau per termnya, per 3 bulan bayar kuliah di sini ya. Per term itu sekitar $2.000, which is very affordable. I would say to you is very affordable. Sekolah-sekolah lain tuh bisa start from 2.500 biasanya. $500, selisih $500 tuh lumayan lumayan gede lah gitu. Dan kalau kalian jadi juga daftar lewat kita ke Times Academy, mereka happy untuk kasih $100 voucher untuk settlement. Settlement tuh apa? Kalian datang ke sini belanja kebutuhan sehari-hari, mereka akan kasih voucher $100 buat kalian. So nanti kalau kalian tertarik, sebetulnya postingan-postingan kita yang akhir-akhir ini juga ada soal Times Academy. Mereka juga kasih tahu tuh edukasi ya di Reels kita. Tuh kalian bisa lihat siapa tahu tertarik. Itu salah satu sekolah yang kita kolaborasi. Nah itu iklan sedikit lah ya, nggak apa-apa. Cuman karena kan nggak semua dari kalian tuh mengetahui soal kebutuhan apa ya, perbedaan studi di sini kenapa harus diploma, kenapa nggak S1 gitu. Diploma tuh salah satu pilihan yang lumayan bagus lah. Nah, sekarang balik ke sini untuk S1 biayanya berapa, Kak? Gitu. Oke, untuk S1 ya. Jadi sebenarnya S1 itu tergantung juga pilihan universitasnya. Tapi memang kebanyakan kita aiming udah kurang lebih sekarang udah 20 ribuan ya per tahun ya misalnya gitu. Stat gitu. Em, Perubahan ada juga dolar. belasan, ya. Jadi udah ratusan, seratusan ke atas ya per tahun gitu. Jadi em, biasanya biayanya itu terpotong, maksudnya dibagi split trimester, sedangkan kalau vocational itu di split 4 kali, quarter, Term. every Ya, tiga quarter ya bulan per sekali. tahun.
Iya, iya. Jadi kalau Indonesia kan kita juga pakai trimester ya kalau nggak salah ya kalau unit kuliah ya di Asia di Indo Per 4 bulan ya. per 4 Kalau bulan ya. di Eh, UI maksudnya ya. di Indo, di Indo ya. Semester kan? Enggak, Trimester. maksudnya tadi kamu bilang kalau di universitas bachelor atau S1 itu di sini per 4 bulan No, no, bayarnya. no. Trimester, iya. Per Gimana tuh? trimester tiga kali per tahun. Oh, 3 kali ya, 4 per 4 Iya, bulan iya berarti. 4 per 4 bulan, Ya, benar 4 bulan. ya. Benar, benar, benar. Sedangkan Iya, iya, kalau iya. Per vocational term kalau tiga vocational bulan every sekali 6 months. gitu. Yes, exactly. Nah, Gitu. Jadi biasanya kita split. Jadi kamu langsung tahu misalnya 1 tahun itu all di universitas juga bakal bilang, oke kita 1 tahun kita bakal fee kita 20.000 misalnya. Tapi kebanyakan memang Bachelor of Early Childhood Education itu biasanya start the cheapest probably like will be around 16, 18, 180, 180 juta per tahun. Ada yang tapi sekarang kita udah mulai aiming kebanyakan udah generally speaking udah mulai dari 20 ke atas, 200 ke atas gitu per tahunnya. Dan untuk biaya hidup ya. Untuk living cost itu sendiri juga ada beberapa pertimbangan yang mungkin uh, di di you acknowledge ya basically. Yang pasti itu adalah the basic need adalah biasanya apa? Akomodasi, makanan, transport, um, apalagi biasanya ya entertainment ya. Tapi mungkin the basic one adalah rent, accommodation, makanan, transport. Di sini untuk Australia itu sendiri biasanya kita bayar rentnya itu every week, per week, weekly ya, per minggu, bukan per bulan. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, oh iya kita rent kita harganya 2 juta atau 4 juta, kamu harus tanya confirm ini per bulan atau per minggu. Karena itu harusnya di Australia mereka hitungnya per minggu. Dan kalau untuk makanan tergantung juga budgetnya kalian, sepintar-pintarnya budget, tapi untuk common, generally speaking, kalau kamu makan aja deh makanan take away shop atau yang paling di shop-shop yang kecil, makanan makanan biasa-biasa aja di kantin atau apa, kebanyakan itu udah start dari $10 setiap meal, 100.000 ya berarti ya udah ya. Jadi itu yang mungkin perlu kalian aware aja. Jadi setiap kali makan, kemungkinan kalian kalau makan di luar itu udah 100.000 sekali makan. Kalau untuk rent, kebanyakan itu sekarang kalau udah lihat budget kurang lebih 200, 250, 250 per minggu. Itu juga kemungkinan besar bakal share. Kalau kalian mau private room, obviously it cost a lot more. Itu bakal kemungkinan bakal 350, bahkan 400 sekarang per minggu gitu. Jadi kurang lebih range-nya ya 2,5 juta, 3 juta sampai 4 juta, 5 juta per minggu gitu. Dan sedangkan untuk transport di Australia itu di Sydney sendiri itu ada berapa cap. Jadi per cap, jadi per minggu itu mereka ada capnya. batas Em, cap itu batas. per cap, hah? Sorry, Ya, cap itu batas batas atas maksimal ya. tempat. Iya, Sydney, benar ya. Sydney transport cap itu sekarang $100 per minggu. Sorry, 100 lima puluh dolar, dolar. lima lima puluh puluh ya. dolar per Oke. minggu. Opal Jadi ya? ya 50 bener kamu ya. Aku cek juga. Jadi basically $50 itu maksudnya kalau kamu dalam 1 minggu itu kamu udah pakai $50. Ya udah gitu. Jadi kalian nggak bakal ke charge ekstra dan nggak bakal itu doang satu satu minggu itu pembayaran kalian. Iya pakai Opal bener. Kartu Opal ini buat kalau di Sydney ya, nggak bisa ya. Betul. Ya, Jadi kalau di betul. sini transportnya namanya pakai kartu Opal. Jadi kalau kalian aktif nih pakai tiap hari, pakai train lah, pakai bus lah, kalau pakai Opal maksimal lima puluh dolar seminggunya. Kecuali kalian Betul. pakai transport lain, misalnya pakai e-bike, beda lagi budgetnya gitu. Dan Betul. beda-beda kota juga beda-beda biaya hidup ya Betul, tentu. biaya-biayanya beda. Jadi itu sih menurut aku yang penting dihitung. Jadi hitung aja rental, makanan, sama transport. I think that's the Hmm. most important thing. Again, this question is very specific. Kalau kalian intinya we share a lot of things on social media. You can just follow. Nanti Ya, bisa kalian lihat kalau ada pertanyaan lebih detail lagi, ya bisa chat sama kita gitu. Nah, by the way, balik ke Dila nih. Dila, kira-kira apa yang harus dibahas Dila? Pertanyaan yang mana ya dari chat?
Halo Kak. Jadi ini banyak banget pertanyaan di kolom chat. Kebanyakan tuh tanya, Student Plus itu asisnya vocational education and training dan juga higher edu kah? Terus apakah mesti startnya tuh dari sertifikat 3? Mungkin itu sih Kak. Oh, tadi udah dijelasin ya soal Ya, sebenarnya so far udah ambilnya. aku jelasin sih di kolom chat ya. Tapi mungkin Oke. kalau mau diperjelas lagi boleh banget. Tadi udah ada slide yang ini sebetulnya. Jadi, I think we can skip that one ya. Oke. Nah, terus apa lagi Dila? Tadi ada yang mau tunjuk tangan. Siapa tadi? Riana, apa sih namanya? Aku lupa. Boleh deh, kalau mau nanya. Mm-mm. Silakan di unmute. Siapa tadi yang tunjuk tangan? Halo Yang Kak, ya, halo. Siapa halo ini? Riana. Oh Kedengaran ya, jelas nggak? yes. Oke, ya. Kak, maaf tadi joinnya agak akhir-akhir. Tapi jujur sekarang aku juga lagi fokus survei buat studi diploma yang childcare. Nah, tadi kan sempat disebutin yang Times Education ya, Yes, Times Academy. Times Academy. Nah, itu Times Academy kan 2.000 per term, berarti per tahun 8.000 ya, Kak? Itu Iya, durasi totalnya 2 tahun apa 18 bulan? tergantung kamu mau ngambil yang mana. Dan Yang tergantung kamu udah ah, ada. Jadi kalau pertanyaan soal education, hal ah, yang kayak gini nih lumayan spesifik kan. hmm, Maksud aku spesifik tuh case by case kalian. Aku punya pengalaman yang beda sebelumnya aku bisa ditransfer, tapi kamu nggak bisa kredit transfer misalnya. Kredit transfer tuh maksudnya kalian udah pernah belajar materi-materi sertifikat modul. 3 atau belum gitu ya? Benar. Jadi bisa di diskon. Oke, Jadi you can we can connect you with Times Academy. Nanti Dila juga bisa bantu connect if you want to know more gitu ya. To be honest, ya. we are still waiting for someone who wants to study with them. They are so nice. And Oke. ya sama kampusnya di Sydney juga di tengah kota. I Hmm, personally went there and it's very cozy. Gurunya enak, vibe-nya enak. So ya. Ah ya, oke, oke. mungkin aku bisa tambahin dikit ya Kak pertanyaannya Ah, Kak Riana. boleh. Ah, Kemungkinan kita udah pernah ngobrol juga kali ya Kak. Iya. Jadi kalau misalnya student udah hold sertifikat 3, terutama kalau WHV itu kan biasanya Ah, fast track program. Nah, biasanya perlu iya. diakses lagi sama pihak sekolah, termasuk Hmm, Times. Nah, kita pernah punya case seperti ini, dia udah hold hmm, sertifikat 3 Early Childhood Fast Track 4 bulan, hmm, dan dia itu langsung enroll direct ke Diploma of Early Childhood Education and Care, which is hmm. itu tuh durasinya 18 bulan. Itu sih. Oh. Kalau milih yang durasi 2 tahun nggak bisa ya? Diploma of Early Childhood di Times Academy itu durasinya hanya 18 Oh, bulan 18 aja. bulan. Oh, Itu udah kalau yang mau yang maksimal. 2 tahun itu yang ini ya, yang di tempat lain ya. Yes, betul. Kemarin aku ada kirim Oke. juga ya kan, Kak? Iya, ada. Iya, aku Ya, makanya tadi yang karena spesifik di pas ngeliat Adelaide. disebutin Times Academy cuma 2.000 nih per 3 bulan. Terus kayak, wih menarik nih, apalagi kan di Sydney Ya, ya. Ah, ya. To be honest, very cheap. Iya, oke, oke. Nah, ya udah itu aja sih Kak. Terima kasih. Thank you, thank Dan you. mungkin Ada lagi sedikit guys tambahan dikit pertanyaannya? boleh Oh, yes. untuk itu ya. Jadi untuk ini ada mungkin ada yang tanya, loh kok ada sebagian ada yang over sekolah-sekolah, ada yang sebagian kasih cuma 18 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun ya, setiap level ya. Berarti ada beda-beda nggak apa yang mereka pelajari? Sebenarnya semua sama. Jadi semua unit yang di Australia itu levelnya misalnya Diploma of Early Childhood. Misalkan kalau memang unit mereka tuh cuma ada 20 unit, itu semua semua sekolah itu bakal semuanya sama 20 unit, cuma durasinya aja beda-beda. Ada yang Kurikulumnya sama ya, gitu ya. kurikulumnya semua sama. Jadi yang kamu bakal pelajari semua sama, tapi biasanya dari agent kita yang bakal mempertanyakan lebih lanjut lagi ke student. Kalau misalnya studentnya bilang, oh aku maunya eh, sedikit lebih lenggang, kayaknya aku nggak bisa terlalu padat gitu sekolahnya. Biasanya kita bakal memberikan rekomendasi untuk lebih panjang sedikit karena dengan lebih panjang sekolahnya berarti kan otomatis unit kamu per termnya nggak sebanyak apa, nggak sepadat itu ya. Karena
ya itu tadi 20, misalnya ada 20 unit, kamu kerjain dalam 1 tahun, beda dong dengan 20 unit kamu kerjain selama 2 tahun. Make sense ya? Itu sih Hmm. yang mungkin perlu aku sedikit make sure highlight, jadi kalian aware gitu. Ya. Kalian ada yang mau nanyain buat ini Gaida nggak guys? Jadi kan dia practitioner nih. Meaning dia udah berpengalaman langsung habis kuliah, diploma lagi ya misalnya. Terus usahanya bagus, karirnya bagus, kliennya banyak. Do you have any questions for her? Just in case kalian nggak mau lanjut ke Australia nih, pulang ke Indo. Monggo, ada yang mau. Nah, tuh, siapa tuh? V, V, atau gimana bacanya? Syahrir. Silakan, silakan. Open mic. Terima kasih Kak Tias. Ya, gimana tuh? Kak, iya, Kak Gaida aku mau tanya, karena kan aku sebenarnya dari istilahnya dari kota kecil, terus aku sekarang apa ya kayak baru masuk ke dunia pendidikan belum ada 1 tahun di daerah Yogyakarta. Nah, aku tuh punya bayangan di satu hari aku pengen bawa pengalaman kerjaku ini di kampungku karena kalau di Jogja pun belum terlalu banyak yang kalau sekolah inklusi itu banyak, tapi sekolah yang benar-benar khusus untuk anak berkebutuhan khusus itu kan memang sangat jarang ya. Apalagi di tempatku yang di kota kecil yang kadang-kadang aku dengar dari teman-temanku pun kayak kebanyakan orang tua masih belum bisa menerima bahwa anaknya memang spesial gitu. Jadi aku pengennya mendirikan nggak usah muluk-muluk kayak yang besar, tapi ada kesempatan untuk anak-anak yang memang khusus semuanya ABK, bukan inklusi. Kalau inklusi kan biasanya campur dengan yang reguler ya. Itu biasanya dimulainya dari mana sih Kak? Maksudnya kayak apa perizinannya itu seperti apa? Karena kan Kak Gaida sendiri sudah punya pengalaman mendirikan itu ya, apa namanya organisasi atau kegiatan yang untuk pendidikan itulah gitu Kak. Terima kasih Kak. Oh, oke, terima kasih banyak Kak P untuk pertanyaannya. Ini langsung jawab aja Kak Tias ya. Ya, silakan. Oke, jadi memang yang pertama kita harus ngurusin izinnya dulu. Jadi nanti kita ke Dinas Pendidikan untuk daftarkan kira-kira jenisnya apa pendidikannya. Terus nanti kita daftarin namanya. Nanti apa biar cek dulu di copyrightnya namanya kira-kira sekolahnya ada nggak yang memiliki nama yang sama dengan sekolah-sekolah di Indonesia gitu. Jadi, nah hal ini yang cukup sulit karena ketika aku coba cari nama tuh ternyata udah ada di daerah sini gitu. Jadi setelah ada nama, copyrightnya, terus juga izinnya ke Dinas Pendidikan sama yang yang penting ini apa namanya ke notaris waktu itu. Jadi aku hire notarisnya untuk bikin semacam izin membangun pendidikannya dan itu lumayan sekitar 5 jutaan kalau nggak salah waktu aku ya. Karena aku kan menginduk sekolah aku tuh menginduk di yayasan aku. Jadi aku udah punya NGO, ABB yang di mana ada unit usahanya juga. Jadi aku nggak perlu bikin dari awal lagi, tinggal menginduk dari si NGO ini. Nah, udah gitu udah tinggal bikin aja gitu. Jadi memang sebenarnya kalau pengen secara lebih lebih gampang marah perizinan bisa langsung ke notaris atau ke konsultan hukum aja sih biar gampang nanti alurnya gimana 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 gitu. Gitu aja sih Kak. Ada lagi Semangat. semangat ya. Semangat. We are rooting for you. Keren, keren banget. Wah, Ya, good Paling luck ya. siapin biaya sekitar 5 atau 6-7 jutaan lah. Kalau waktu aku bikin kan udah lama ya sekitar 2020 nih. Kalau sekarang mungkin ada perbedaan sedikit lah ya yang mungkin untuk biaya-biaya seperti itu. Cuman cobain aja gitu. Semua proses-prosesnya mungkin bakal sulit tapi worth it lah kalau untuk dijalanin gitu. Semangat ya. Nice. Semangat, semangat. Ya, ini kita coba buka satu pertanyaan lagi sebelum kita apa quiz dan terus kita tutup sesinya gitu ya. Coba, oh tuh udah cepet banget dah. Widi cepet Ayu banget. orang Bali kayaknya nih. Monggo Widi. Oke, selamat sore. Jadi saya mau bertanya sama Kak Gaida. Jadi kebetulan saya itu lulusan PGSD, guru SD. Nah,
karena kemarin itu jadi pengen ikut P3K, cuma kalau misalkan ikut program pemerintah kan apa namanya nggak nentu, suka berubah-ubah gitu. Nah, jadinya karena di saya tinggalnya di kemarin di Denpasar, terus pindah ke Singaraja, yang menurut saya apa namanya kecil lah untuk gaji guru gitu. Nah, karena itu saya nggak ikut ke sekolah negeri atau nggak sekolah swasta. Jadi saya buka les kecil-kecilan di desa saya. Karena saya melihat banyak yang apa namanya anak-anak itu bahkan kelas 6 SD itu masih belum bisa perkalian, bahkan penjumlahan susun tuh belum bisa. Terus kelas 4 tuh ada yang belum bisa membaca gitu kan. Nah, jadi saya kayak eh, tertarik tuh untuk mengembangkan apa ilmu yang saya dapatkan di kampung saya sendiri gitu. Cuma itu kan mungkin kayak agak struggle gitu kan untuk mencari kayak gimana sih cara anak-anaknya tuh motivasinya atau minat belajarnya tuh biar mau gitu. Karena kan anak-anaknya tuh masalahnya di motivasi belajarnya yang kayak cepet bosen gitu kan. Jadi saya tertarik untuk mencari kayak pelatih-pelatihan, workshop kayak gimana anaknya tuh biar nggak bosen. Nah, kira-kira dari Kak Gaida tuh ada nggak sih kayak rekomen link pelatihan atau workshop mengenai cara-cara mengajar kayak itu. Soalnya saya sempat cari kayak Montessori di YouTube atau enggak di link kayak Twinkle gitu kayak menurut saya kayak masih minim banget. Nah, terus eh, yang keduanya itu mungkin dari manage kelas. Nah, kebetulan saya juga sempat ngajar di sekolah eh, apa namanya swasta sama negeri itu emang beda banget. Di sekolah negeri itu kadang saya itu handle satu kelas tuh 40 murid gitu kan. Jadi bener-bener kayak eh, anaknya emang nggak bisa, kita satu guru handle 40 tuh emang bener-bener nggak bisa fokus banget jadinya anak-anaknya gitu. Nah itu aja sih dulu Kak. Terima kasih. Langsung aja, Gaida. Oke, halo. Kamu di Bali berarti ya? Di Bali ya? Aku di daerah Dalung, kebetulan. Iya di Bali. Oke, jadi untuk biasanya sih ya, kalau aku tuh lewat buku, baca buku juga, terus ikutin kreator-kreator TikTok ataupun YouTube-YouTube yang memang fokus ke pengembangan anak gitu. Nah, biasanya dapat insight-insight tuh bagaimana caranya apa namanya kelas manajemen yang bagus atau juga yang kira-kira bermanfaat buat di kelas kayak gitu. Terus cara ini ya, cara manajemen kelas ya. Nah, kalau aku biasanya aku kenalin dulu nih learning style-nya seperti apa gitu kan. Kebanyakan ada anak-anak yang memiliki learning style yang berbeda. Kan learning style itu ada yang auditory, ada eksperimental, ada yang visual gitu. Nah, dari ketiga itu tuh aku kenali dulu kira-kira learning style yang mana. Nah, kalau untuk anak-anak yang auditory, ya aku banyakin nyanyinya, belajarnya pakai nyanyi, ataupun bagi yang visual dengan gambar-gambar visual atau yang eksperimental, aku gabungin ketiganya gitu. Nah, dari hal itu tuh biasanya mereka lebih engage di bagian pas saat learning. Terus kemudian juga aku biasanya suka pakai circle time kayak check out dulu, check in bagaimana kondisinya pagi itu, udah siapkah belajarnya, terus ada game sedikit-sedikit. Nah, kalau kamu mau untuk ningkatin motivasinya, kamu bisa coba cari di YouTube, itu ada namanya Circle Time Game, banyak banget di situ. Nanti aku coba kasih linknya ya. Di situ banyak banget bisa kamu pakein untuk sebagai media sebelum kelas dimulai. Aku selalu sediain waktu 15 menit sebelum kelas tuh untuk circle time dan main gitu. Karena kalau kita lihat, kita harus lihat dulu anak-anak tuh bisa belajar ketika mereka ada di learning zone. Learning zone itu kalau kita ibaratkan ada lingkaran-lingkaran, learning zone itu di tengah-tengah, di green zone. Nah, untuk mencapai learning zone, dia harus happy dulu, dia harus comfort dulu, dia harus nyaman dulu. Nah, biasanya kalau ketika datang langsung belajar, ya anak-anaknya kaget, nggak siap. Mungkin itunya yang bikin salah satu alasan kenapa anak-anak nggak motivasinya nggak bagus. Jadi aku selalu usahain transisinya bagus antara learning dan circle time-nya gitu. Nah, kalau udah mulai smooth transisinya, anak-anaknya udah happy, udah semangat belajar, baru aku langsung masuk ke materinya. Dan materinya mungkin kamu bisa coba
menggunakan aplikasi-aplikasi learning yang banyak banget di YouTube ataupun di Google Store atau App Store ya. Aku kebetulan pakai IXL. Kalau kamu bisa search di Google namanya IXL, itu banyak banget materi-materi yang bisa kamu download untuk belajar, termasuk ada aplikasinya, gamenya, dan bagaimana cara kita deliver ke studentnya gitu. Jadi itu aja sih. Yang penting bagaimana caranya kita membangun motivasi anak-anak, moodnya anak-anak dulu baru bisa kita masuk ke learning time-nya. Jadi jangan langsung loncat-loncat aja gitu. Nice. Ini membantu banget sih. Aku kalau punya anak gitu juga deh kayaknya. Ya, thank you Geda sharingnya. Ah, Mm-mm. kebetulan Kak Tias, aku izin boleh sekalian ini nggak promosi nggak sih di sini? Aku lagi cari guru di Bali. Aku lagi Nah, kurang guru wow, untuk kau tahu rezeki, ya kalau kan? mau teman-teman di sini yang mau coba apply untuk masuk ke Wonder Child Learning Center, boleh nanti kirim CV-nya ke aku. Kan aku lagi butuh banyak guru untuk klien aku. Makasih. Makanya pas Oh, langsung. Bali langsung kayak Bali gitu kayak. Langsung itunya bule gitu ya. Apa namanya kliennya. Thank you Gida, Gaida. Last question dari Palupi, S Palupi sebelum kita masuk ke um, last ini ya apa section of the webinar. Silakan Terima kasih, Palu. Mas. Salam kenal Kak Gaida, Kak Tias. Kebetulan saya ini lulusan S1, tapi bukan background pendidikan, Kak. Lalu saya sendiri tertarik untuk change apa ya namanya pekerjaan sebenarnya gitu, dan tertarik ke untuk yang early childhood education. Nah, ini eh, mohon maaf tadi saya juga telat masuk. Jadi, apakah memungkinkan untuk bisa lanjut eh, mendapatkan pendidikan ini, Kak, untuk background yang sebelumnya memang bukan education? Dan terkait tentang inklusi education ya Kak. Nah, saya juga tertarik karena kemarin kebetulan saya juga punya pengalaman. Saya ikut salah satu kegiatan di Jakarta gitu. Saya mengajar hanya sehari. Lalu dalam satu kelas sebenarnya mungkin permasalahannya juga sama ya kayak Kak tadi yang di Bali itu satu kelas itu ada 40 anak gitu. Tapi karena sekarang itu SD sudah apa ya inklusi yang mana sebenarnya eh, anak berkebutuhan khusus pun bisa ikut apa namanya ikut pengajaran di kelas yang reguler gitu. Nah, tapi kan sebenarnya seharusnya ada scheduling teacher-nya. Tapi ternyata memang dari sekolahnya sendiri di sekolah dasar negeri itu tidak ada guru yang punya kompetensi di apa namanya untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Nah, saya tertarik di situ gitu. Nah, untuk apa ya menjamah ke ranah sana, kira-kira apa yang perlu saya coba lakukan gitu step pertamanya gitu. Mohon mungkin pengalaman dari Kak Gaida atau nanti ada tambahan dari Kak Tias. Terima kasih. Oke, kita bantu jawab yang pertama dulu ya dari Cindy. Mungkin tadi kita ada bahas juga. Aku aja deh yang ngejawab biar cepet ya. Apa namanya? Bisa nggak dari background yang bukan edukasi ke lanjut kuliah ke edukasi kalau di Australia? Bisa. Tadi kamu bilang ada pengalaman mengajar. Itu udah bisa sebetulnya, nggak perlu secara formal kerjanya. Kemudian you can also mention motivasi kamu pribadi itu seperti apa sehingga pengen melanjutkan kuliah di bidang itu. And you can also mention all the things yang bisa membuat apa storytellingnya itu cukup gitu. Dan dari sini juga kita dari Student Plus ya itu bisa membantu mengarahkan ini jangan kayak gini nih eh, apa namanya dokumennya atau kayak apa istilahnya genuine letter ya genuine statement letter something like that. Kita arahin misalnya bisa nggak diarahin seperti nah itu tugas kita juga nanti kalau kalian mau lanjut kuliah di Australia untuk prepare dokumen ini kita juga ngarahin sih gitu kan akan kita kasih contoh juga yang udah berhasil seperti apa so don't worry about it. Terus next question mungkin ke Gaida, silakan. Oke, untuk jadi kalau aku jawabnya di US dulu ya Kak ya. Jadi kalau untuk di US memang ada jalur khusus untuk guru-guru yang memang concernnya fokus ke special education. Itu namanya spec education, special education. Jadi kan kalau di US ada tiga jenis, ada early child education and development, ada primary school, ada special education. Nah, kalau teman-teman pengen fokusnya ke itu, ambil yang spec ed atau special education gitu. Dan nanti waktu kuliahnya pun
banyak mengambil tentang teori-teori ABA ataupun IEP. Nah, menariknya di sini aku pengen info juga kalau ternyata di US itu sebenarnya berbeda mungkin dengan di Indonesia ya, di mana memang ada sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Di US itu inklusi. Jadi kayak anak-anak yang berkebutuhan khusus tuh diharuskan belajar bersama-sama dengan anak-anak reguler kayak gitu. Jadi memang mereka percaya masing-masing tuh bisa belajar dengan satu sama lain gitu. Bahkan memang diatur dalam hukumnya. Jadi di Amerika tuh ada hukum khusus namanya ADEA, di mana wajib banget ada anak-anak yang berkebutuhan khusus dimasukkan ke dalam kelas reguler kayak gitu. Jadi kelasnya yang dirubah, bukan sekolahnya yang berubah, tapi kelasnya dirubah bagaimana bisa mencukupi kebutuhan masing-masing anak kayak gitu. Nah, Wow. jadi itu tadi kalau pengen fokus ke special education, coba ambil sertifikat SPEC-Ed kalau di US waktu itu ya. Jadi memang kita nanti ranahnya belajar tentang teori, tentang terapi juga, terus juga bagaimana apa manajemen kelasnya kayak gitu sih. Oke. Ini mungkin aku sedikit tambahan juga ya untuk yang Australia sedikit ya. Jadi untuk childcare education, kalau memang kan misalnya mau kalian fokus ke bagian special education itu, educator itu ada. Tapi kalian harus bagian bachelor, untuk harus ambil bachelor di sini. Jadi basically untuk vocational itu sendiri, untuk diploma level education di childcare ya, itu sebenarnya kita nggak bisa ngomong kalian tuh udah teacher di Australia. No, you can work as an educator in childcare industry with diploma level, tapi you are not a teacher. But if you want to be a teacher, you have to be in bachelor level. Dan kamu ada satu lagi, ada satu sertifikat lagi, itu namanya asosiasi teacher lah di Australia. Itu di mana ya, you required to have the certain qualification. Salah satunya adalah bachelor degree. Dan untuk special education sendiri itu biasanya di-include di bachelor level of education levelnya yang perlu kalian masuk. So Wow, by nice. saying that ya, just saying ya. Jadi mungkin ada yang tanya sebenarnya teacher nggak? No, you're not a teacher if you are doing only diploma level of education in childcare di Australia. But you Hmm, are eligible to work in the industry as an educator. Nice. Ya, Tergantung mau kemana arahnya. yes, Gitu. yes. Ya. Ya, so contact us guys. Let us know your career path tuh mau kemana arahnya. Jadi kita bisa konsultasiin sekolah yang bagus gimana, gimana caranya bisa lulus visanya. Bahkan kalau kalian mau part-time job gimana gitu, eh, minta pendapat kita boleh juga gitu. Anyway, I'm so sorry we spend a lot of time here. I love it. I love it. But kayaknya kita nggak boleh terlalu lama juga. Nanti bisa kita keep in private chat gitu ya, DM gitu. Nah, sebelum kita tutup nih, another quiz time again. Yang paling cepat menjawab, paling benar jawabannya, maka dia pemenangnya. Ini khusus buat orang-orang yang mendengar secara seksama, teman-teman. So, tulis jawabanmu di kolom komentar untuk mendapatkan 50.000 rupiah. Oke? Sebutkan dua contoh opsi karir dari bidang childcare di Australia. Go on guys, silakan. This is your last opportunity to win 50.000 rupiah. Lumayan loh. Sambil denger kan weekend-weekend ya, santai gitu kan. Apa namanya, nggak ada kerjaan denger webinar, dapat 50.000 gitu. Webinarnya udah gratis gitu kan. Wow, Rian bener-bener dia sangat semangat. Udah lagi, ayo dong, ayo dong. Ini yang cowok-cowok boleh dong makin rame. Ini baru Rian doang. Jangan Rian cewek juga nih, jangan-jangan. Anyway, ayo, let's keep it another 1 minute before we close the session. Ayo, siapa? Ini ada yang jawab. Riana paling cepat. Tadi Riana yang menang bukan sih? Bukan ya? Yang udah menang tidak bisa lagi ya guys. Oh, Hilda nggak salah namanya yang menang tadi. Room leader and educator. Educator apa nih? Gitu. Terus Rian lumayan panjang. Terus ada educator and center manager. Oke. Ada educator, assistant teacher, project manager in school. Oke, kayaknya udah ini paling mentok nih mau jawab ya.
Oh, ada lagi auditor teacher. Oke, Wahyu Mulyo Aji, another guy. Oke, that's good. We need more male educator. Walaupun tadi dibilang sama Cindy agak terbatas, bukan terbatas ini lebih kayak melindungi anak-anaknya juga gitu. Tapi if you wanna be educator, you love kids, you love teaching, go on, guys. We need more teachers in our life. Oke, aku bingung nih mau nentuin. Sebenarnya si Rian ini paling paling komprehensif jawabannya ya. So let's give Rian a chance to win. Congratulations Rian. Apa udah menang. So we have two winners today. Dila boleh deh cari tahu nomor HP-nya Rian berapa atau Rian bisa kasih ngedrop juga nomor HP situ kalau nggak apa-apa gitu ya. Nah, sambil nungguin Rian sama Dila chat-chat, we want to say thank you for everyone. This is very something I never knew. Like a lot of things yang Gaida tadi sampaikan atau bahkan Cindy sampaikan pun aku banyak yang nggak tahu. So I believe you also feel the same way, and I hope it's gonna be helping you moving forwards untuk your career di child educator atau child care gitu ya. So yeah, if you wanna talk more with us, we have free consultation. So we don't charge you with this. Bahkan kalau sampai kamu lulus pun kami nggak nge-charge you apapun gitu. Nah, so you can scan that. It's our WhatsApp number. Kamu bisa ngobrol sama kita langsung. Ada Dila sama Cindy juga nanti yang standby. And please follow us on our Instagram. Ada Student Plus sama Student Plus underscore ID. Terus kalau Gaida apa Instagramnya Gaida? Gaida Rosuna. Gaida. Oke namanya kayak namanya dia lah ya. Sama apa namanya? Yang wonderchild.id kalau nggak salah ya. Ya, aku coba Ya. cek aja ya di sini. Mm-mm. Boleh taruh di chat juga gitu. Sebenarnya everything is on our social media juga udah kita mention di sana. Anyway, thank you Gaida waktunya. Thank you Cindy udah standby. Yes, we are looking forward to have you again Gaida one day. Maybe ketika kita pulang ke Bangka semua we have like a big event. Ya, you know, to the schools and whatever, you know. Or di Bali. Di Bali juga banyak orang teman-teman kita di Bali kan yang datang ke sesi ini gitu ya. So yeah, we are looking forward to speak with you again, Gaida. Thank you so much again for everyone for your time. Hopefully to see you again on our next webinar. So yeah, have a nice weekend. Thank you. Everyone. Thank you, Thank you Gaida. everyone. Makasih. Yes. Yuk. Makasih. Yeah, Semuanya. bye. Thank you. Ya, sama.